Dokter lihat beberapa orang tua yang sedang berada di luar Tower of Trial. Mereka sedang mengamati seberapa tinggi lantai yang bisa dicapai oleh para profesional itu. Menurut si botak, katanya di tahun sebelumnya, rekor tertinggi di kota itu adalah lantai 26. Namun kali ini dia yakin akan berbeda, sebab ada 4 kandidat profesional berlevel S dan kemampuan mereka juga jauh lebih tinggi daripada kandidat yang sebelumnya. Kakek itu benar-benar yakin kalau tahun ini akan ada kandidat yang bisa mencapai level 27, bahkan bisa mencapai lantai 28. Pak tua berbaju biru mengatakan jika dalam beberapa tahun terakhir, monster-monster di gua, Sea of Star, dan tempat lain di luar wilayah telah menjadi semakin ganas. Bahkan hal itu sampai memberikan tekanan besar kepada murid yang berada di sana. Pak tua botak juga membenarkannya. Dia juga mendengar bahwa seorang senior legendaris sampai tewas. Kali ini dia sangat berharap generasi baru dapat tumbuh dengan cepat. Si rambut pirang menambahkan bahwa kota Binhai kali ini benar-benar sangat menyemangati generasi baru dengan memberikan mereka barang langka di dunia sebagai hadiah untuk memenangkan juara pertama. Dia bertanya, apakah itu tidak terlalu berlebihan? Pria di sebelahnya mengatakan jika itu tidaklah berlebihan. Katanya, benda langka yang sebagai hadiah ini sudah rusak, jadi tak ada gunanya untuk profesional tingkat tinggi. Bahkan menurutnya, ini adalah cara yang terbaik untuk melatih para profesional baru, dan ini adalah cara yang baik untuk menggunakan uang. Tiba-tiba, Pak tua botak menghentikan mereka semua. Dia menunjuk ke atas, ke arah menara, dan menyuruh mereka untuk melihat ke atas. Dia mengatakan jika ada yang tidak beres dengan Tower of Trial. Di lantai 19, ada sejumlah besar kabut beracun yang muncul. Tak lama kemudian, dari dalam tower, banyak cahaya yang keluar dari dalamnya. Itu adalah para kandidat yang keluar dari tower karena sudah tak kuat lagi. Kebanyakan dari mereka mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Bahkan ada yang hingga sekarat. Katanya penawar racun pun tak ada gunanya. Tim medis pun datang dan mengatakan jika semua kandidat itu muncul dari lantai 19. Dokter wanita mengatakan jika itu adalah sebuah racun. Kenapa bisa di lantai 19 ada monster tipe racun? Padahal monster tipe racun paling dekat hanya ada di lantai 26. Dokter laki-laki itu mengira kalau mungkin monster di lantai 26 telah melarikan diri ke lantai 19. Dia bertanya, apakah itu mungkin? Namun, semakin melihat yang dialami para kandidat itu, dokter itu yakin jika itu bukanlah sebuah racun, melainkan sebuah penyakit. Hal itu diperkuat oleh panel sistemnya yang mengatakan jika itu adalah penyakit yang parah, dan mereka sudah terinfeksi oleh sebuah virus. Pak tua itu mendekat dan membenarkan perkataan dari dokter. Dia mengatakan jika dilihat dari bintik-bintiknya, Pak tua itu menyimpulkan bahwa ini mungkin adalah sebuah virus Black Death. Dia takut kalau ada wabah di lantai 19. Namun, bos yang bisa menyebarkan virus hanya ada di lantai 50. Pak tua itu bingung dengan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, pria yang terkena virus itu mengatakan jika di lantai 19 tiba-tiba muncul awan beracun yang sangat tebal, dan tak lama kemudian mereka mengalami sakit kepala yang parah dan sesak di dada mereka. Di sana juga tidak ada monster yang sangat berbahaya, dan yang ada hanyalah banyak monster yang mati. Pak tua itu pun akhirnya mengerti. Dia juga bersyukur bahwa apapun alasannya, untungnya
efek wabahnya terbatas hanya di lantai 19 saja. Dan banyak kandidat yang sudah mencapai level 20 atau bahkan yang lebih tinggi lagi. Ini juga adalah berkah yang tersembunyi, terutama bagi mereka yang berprofesi kelas S yang telah mencapai lantai 26. Panel berpindah di dalam tower. Terlihat 3 orang profesional yang sedang berjalan, dan di hadapan mereka sudah menunggu monster kaki 1000. Dan itu adalah kelompok dari Dongfang. Mereka berjalan santai dengan menggunakan sebuah barrier untuk melindungi mereka. Houran memuji kehebatan Dongfang karena telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Pria satunya tak percaya jika Dongfang memiliki item khusus untuk menghadapi monster beracun. Bahkan, mereka sama sekali tidak berani mendekati mereka. Dongfang menjelaskan, dengan jaringan intelijen keluarganya, tentu saja dia akan sepenuhnya siap untuk menghadapi monster-monster di setiap level. Menurut Dongfang, lantai 26 itu tak ada apa-apanya. Bahkan tujuannya adalah untuk menembus lantai 28. Houran kembali memuji kehebatan Dongfang karena dia sangatlah pemberani. Dia bahkan merasa terhormat bisa bekerja sama dengan Dongfang. Houran bahkan menebak bahwa hanya tim mereka saja yang menjadi satu-satunya yang mencapai lantai 26 sekarang. Dongfang memberitahukan Houran agar dia tidak meremehkan kandidat lainnya. Katanya, pasti ada kandidat lain yang selevel dengan mereka. Contohnya adalah Murong Suehen. Namun, Dongfang yakin jika dia tidak akan bisa naik lebih tinggi lagi. Dan itu sangat disayangkan. Panel berpindah di kelompok Murong Suehen. Mereka terlihat sedang bertarung dengan banyak monster. Namun berkat kerjasama tim mereka yang sangat bagus dan kehebatan Suehen, monster-monster itu pun bagaikan samsak saja bagi mereka. Namun serangan monster itu tak ada habisnya. Salah satu pria yang membuat barrier mengatakan jika jumlah monster yang datang terlalu banyak dan tak ada habisnya. Dia yakin kalau monster-monster itu hanya mengincar mereka saja. Dia tidak yakin jika mereka bisa menghabisi semua monster-monster itu. Bahkan wanita yang berambut putih pun sudah mencapai batasnya. Suehen berterima kasih kepada wanita yang berambut putih itu yang ternyata bernama Mai. Berkat mereka, dia bisa mempertahankan kekuatannya secara maksimal. Dan selanjutnya, dialah yang akan menghabisi semua monster itu. Namun, sebelum Suehen melakukannya, Mai ingin mengatakan sesuatu kepada Suehen. Mai menjelaskan jika dia telah mengolesi tubuh mereka berdua dengan madu lebah giok. Dan itu merupakan kesukaan dari para monster beracun. Dan setelah ini, akan ada lebih banyak monster lagi di masa depan. Dan bahkan Suehen pun tak akan mampu untuk bertahan. Ucapan Mai itu sontak saja membuat Suehen dan pria itu sangat terkejut. Suehen bertanya kenapa Mai melakukan hal itu kepadanya. Mai pun mengatakan jika dia cemburu dengan Suehen. Dia cemburu karena Suehen terlahir dengan kulit yang sangat bagus, bahkan juga membangunkan profesi kelas S. Dan bahkan ada banyak orang hebat di sekitar dia. Dan katanya cuma Dongfang yang bisa menghargai dirinya. Dongfang bahkan berjanji akan menikahkan dia dengan keluarga Dongfang selama dia membantunya memenangkan kompetisi ini. Namun bukannya menyesalinya, Mai justru malah meminta Suehen untuk berkorban untuk dirinya. Pria itu sangat kesal dan memaki Mai karena dia telah mengkhianati mereka. Suehen pun menjelaskan bahwa Mai itu hanyalah sedang ditipu oleh Dongfang. Mereka hanya mencoba untuk memanfaatkan dirinya saja.
Namun tetap saja Mei tak percaya dengan omongan Suehen. Dia yakin kalau Dongfang tak akan pernah berbohong kepadanya. Bahkan dia akan mengenalkannya ke tetua keluarga mereka. Mei menduga kalau Suehen hanya cemburu saja pada dirinya. Kemudian Mei mengaktifkan artefak untuk keluar dari dalam tower. Namun sebelum keluar, dia mengatakan kalau selama ini dia belum berhasil menang satupun saat melawan Suehen. Jadi setidaknya dia akan menang terhadap seorang pria. Dan kemudian Mei pun menghilang dari sana. Setelah itu, pria itu bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Bahkan dia bertanya apakah mereka harus menerobos sampai lantai berikutnya. Namun Suehen mengatakan jika mereka tidak usah menerobos lantai berikutnya. Yang penting mereka bisa lolos dalam kualifikasi untuk acara ujian individu besok. Suehen sangat yakin ketika dia melakukannya, dia akan bisa merebut kembali tahta Dongfang. Panel berpindah di tim Lin Luo. Akhirnya mereka telah sampai di pintu masuk lantai 20. Tang Cheng merasa kalau bersama dengan Lin Luo, semuanya jadi sangat mudah. Mereka dapat menghabisi semua monster dalam perjalanan, dan poin ESP mereka meningkat cukup banyak. Namun, Lin Luo membantah ucapan dari Tang Cheng. Katanya, ini masih terlalu awal untuk bahagia. Perjalanan mereka masih panjang dan banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Lin Luo mengatakan jika dia tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan oleh monster-monster di sana untuk muncul kembali. Karena itulah, Lin Luo mengajak mereka semua untuk masuk ke lantai berikutnya. Tang Cheng tak masalah dengan ajakan Lin Luo. Bahkan dia siap untuk mencapai lantai 30 ataupun lantai 50. Yining yang dari tadi diam saja, akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan walaupun skill Lin Luo adalah cara hebat untuk menghabisi monster, tapi dia yakin jika skill Lin Luo itu pasti ada batasnya. Dan itu ada hubungannya dengan magic power. Yining menjelaskan jika di lantai bawah, monsternya hanya berlevel rendah dan tidak memiliki magic defense yang tinggi, sehingga mudah terinfeksi. Namun itu semua tidak akan sama dengan lantai yang lebih tinggi lagi. Lin Luo membenarkannya, namun batasnya lebih dari itu. Menurut Lin Luo, ini hanyalah berguna di Secret Realm dan Dungeon di mana monster yang berkumpul bersama. Jika di ruangan luar yang besar dengan sirkulasi udara yang baik, skillnya tidak akan sangat berguna di sana. Yining masih penasaran. Dia bertanya satu hal lagi. Katanya skill itu tersebar dalam jangkauan yang sangat luas. Ketika menghabisi monster, yang lain juga akan terpengaruh. Orang-orang sebelumnya dapat keluar dari menara dan sembuh sebelum mereka mati, tapi itu akan mempengaruhi mereka. Tang Cheng membenarkannya. Katanya mereka tidak bisa membiarkan orang lain menargetkan mereka dan tidak bisa menyalahkan mereka. Yining tidak setuju dengan ucapan Tang Cheng. Yang dimaksud oleh Yining adalah jika Lin Luo terus melakukan itu, maka mereka akan menyinggung banyak calon kandidat. Namun Lin Luo mengatakan jika di dunia yang sangat besar itu, jika mereka tidak berjuang, maka mereka akan jatuh. Sebagai profesional, mereka memiliki tanggung jawab yang berat dan jalan mereka sangat berbahaya. Katanya, jika mereka tidak bisa bertahan seperti ini, bagaimana mereka bisa bersaing dengan monster? Tang Cheng sangat setuju dengan Lin Luo. Katanya, jika mereka memiliki niat jahat kepada Lin Luo, maka dia akan menjadi orang pertama yang akan menghalangi mereka.
Bahkan Yining pun juga akan ikut berdiri di sisi Lin Luo jika hal itu terjadi. Kemudian mereka pun masuk ke lantai berikutnya. Panel berpindah di lantai 20. Di sana juga banyak terdapat monster. Tiba-tiba dari atas para monster itu pun muncul banyak bebatuan yang berjatuhan ke arah monster-monster itu. Dan ledakan besar pun terjadi di sana. Kemudian terlihat Tang Cheng muncul sendirian dan berteriak memanggil para monster-monster itu. Bahkan dia mengatakan jika dialah yang telah melemparkan batu itu ke arah mereka. Dia terus berteriak agar mereka melihat ke arahnya dan mengejarnya. Dan tak lama kemudian, Tang Cheng muncul di hadapan Lin Luo dengan berlari membawa segerombolan monster dari berbagai bentuk. Tang Cheng pun sampai dan mengatakan jika dia sudah menarik monsternya dan dia meminta Lin Luo agar segera melepaskan virusnya. Tang Cheng sudah sangat kelelahan hingga dia hampir ditelan hidup-hidup oleh para monster itu. Lin Luo mengatakan dengan equipment yang dipakai oleh Tang Cheng, jika monster itu menelannya, maka monster itu akan sembelit. Tak lama kemudian, salah satu monster itu melompat ke arah Lin Luo. Namun Lin Luo masih saja terlihat santai dan mulai mengangkat tongkatnya. Dan tiba-tiba monster itu pun terbelah menjadi dua, dan itu dilakukan oleh Yining. Dengan aku di sini, tidak akan ada yang bisa menyentuh Lin Luo, ucap Yining. Setelah itu, persiapan skill Black Death pun selesai dan mulai diaktifkan. Ayo, kita mulai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di bab berikutnya.